belakang mengadakan acara ini itu gimana sih, penyelenggaranya siapa. Jadi gini, nah kebetulan karena saya kan ASN di BKKBN Provinsi Jawa Barat dan kebetulan karena Kota Bandung ini baru benar-benar PSBB tanggal 22 April kemarin dan saya baru benar-benar WFH tanggal 22 April. Nah, jadi kita walaupun WFH, kita tetap dikasih tugas untuk penyuluhan. Nah, kebetulan untuk jabatan saya saat ini adalah calon penyuluh keluarga berencana ahli pertama. Jadi kita tetap bertugas untuk mengadakan penyuluhan gitu. Nah, penyuluhannya ini jadi kita individu juga ya. Jadi tetap kita mengadakan penyuluhan via daring, via media sosial gitu. Jadi memang kreativitas kita sendiri bagaimana caranya kita bisa tetap bersosialisasi kepada masyarakat, terus tetap mengadakan pertemuan rutin juga dengan kader. Nah, kemarin juga saya sempat mengadakan pertemuan juga di WhatsApp group sama kader-kader seperti itu. Nah, kemarin tuh kepikiran, jadi memang pengen ngadain live. Awalnya juga pengen ngadain kayak seminar, webinar gitu kan, gitu. Cuman kayaknya untuk awal-awal ini pengen banget nih tentang diet sehat. Nah, kepikiran lah sama Rizal. Oh ya udah ngajar Rizal aja. Nah, untuk kali pertama kayaknya mau nyoba untuk live Instagram dulu. Nggak tahu nih ke depannya kalau pengen nanti mau nyoba webinar gitu juga. Gitu. Tadi Mbak Dila bilang sebagai penyuluh kesehatan, penyuluh keluarga berencana ya Mbak? Iya. Emang sekarang slogannya gimana Mbak, keluarga berencana? Tetap 2 anak cukup atau gimana? Enggak dong. Iya, kalau dulu ya. Iya, udah ganti. Jadi kalau dulu kan udah terkenal dengan BKKBN, salam KB, 2 anak cukup gitu ya. Nah, tapi kan sekarang BKKBN ini sudah merebranding gitu ya, merebranding dirinya mulai dari logo gitu. Logo kita aja sudah mengikuti anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Nah, jadi kalau kita teriak misalnya ya, salam BKKBN, jawabnya adalah berencana itu keren. Sambil tangannya seperti ini. Iya, oke. Kita coba ya. Oke. Jadi salam BKKBN, berencana itu keren. Ya. Oke, siap. Ya gitu ya. Jadi kan lebih dikenal nih di masyarakat. Jadi itu iya, lebih milenial dan kita konsepnya bukan 2 anak cukup gitu. Walaupun 2 anak, tapi kalau tidak terencana juga kurang bagus ya. Jadi perlunya perencanaan dalam hidup itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa program dari BKKBN ini namanya kalau dulu program KB terus berubah KKBPK dan sekarang namanya udah ganti lagi. Jadi Bangga Kencana gitu. Apa itu Bangga Kencana? Kalau KKBPK emang agak sulit diingat ya karena KKBPK kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kayak gitu. Jadi kayak sulit diingat gitu. Kalau anak-anak milenial zaman sekarang suka nih yang inovasi-inovasi. Jadi ada Bangga Kencana sekarang. Kalau Bangga Kencana kan bangga pembangunan keluarga gitu. Kencana keluarga dan berencana gitu. Lebih mudah diingat kan? Nah, iya seperti itu. Iya. Ya, jadi kita udah mengenal ya tentang BKKBN dan rebrandingnya yang baru dengan slogan yang baru juga. Nah, oke, boleh kita mulai nih? Mungkin? Boleh. Lanjut. Oke, jadi sebelumnya saya ada pantun nih sedikit ya, gitu. Buah semangka, buah salak. Belinya di depan Masjid Istiqlal. Hai semuanya, mari kita simak ngabuburit sehat ala milenial. Gitu. Iya. Lanjut ya guys ya. Jadi
Dila mau mulai bacain CV dari narasumber kita kali ini. Jadi pada sore hari ini narasumber kita adalah Muhammad Rizal, SGZ. Nah, tadi sudah saya perkenalkan dari background pendidikan. Mungkin yang baru bergabung, saya review ulang. Jadi Rizal ini dari S1 Gizi FKM UNER, satu alumni dengan saya di FKM UNER, beda jurusan. Dan kemudian Rizal ini adalah anak muda yang sangat berprestasi sekali gitu. Jadi walaupun dia masih bocah gitu ya, tapi Bocah. prestasinya aduh, bocah. Wah, salah nih. Jadi walaupun dia masih muda gitu ya, masih muda. Nah, dia itu prestasinya luar biasa gitu. Jadi dia udah mengikuti beberapa pelatihan. Jadi ada 3 pelatihan yang dia ikuti di bidang olahraga dan nutrisionis. Jadi pelatihan yang diikuti itu ada Sporty Fitness, Short Course and Workshop Sport Nutrition and Wellness. Ada the second Sport Nutrition Short Course and Workshop, Nutritional and Performance Assessment of Athletics, ada Sport Nutrition Advisor Certification juga. Nah, selain di pelatihan, nah si Rizal ini juga aktif di penulisan. Nah, dia ada beberapa publikasi ilmiah, terus menulis buku, menulis e-book, dan pengalaman di organisasi, serta di penulisan-penulisan karya yang lain. Jadi kalau di publikasi ilmiah, dia ada 3 publikasi ilmiah. Kemudian untuk buku, nah ini yang menarik nih, buku yang terbaru ya, salah satunya yang pertama adalah Pahami Gizi Sebelum Resepsi, panduan gizi Kayaknya bisa nih kerjasama sama BKKBN nih. Wah iya nih, wah oke banget nih, nanti coba ya. Oh iya. Nanti coba deh diobrol. Iya, nah siapa tahu nih Pak kepalanya tertarik karena memang BKKBN ini bukan hanya mengurusin keluarga aja gitu. Jadi kita mengurusi mulai dari bayi sebenarnya ya, mulai dari keluarga, mulai dari persiapan perencanaan pernikahan, balita, remaja, sampai lansia pun kita juga mengurusi itu. Jadi yang selama ini menganggap bahwa BKKBN itu hanya berpikir tentang KB, keluarga berencana, nah itu salah ya. Nah, jadi keluarga berencana itu bukan hanya tentang kontrasepsi, tapi di mana kita membangun keluarga gitu, perencanaannya bagaimana. Nah, itu. Nah, ini salah satu konsep yang sangat bagus buku ini nih, Pahami Gizi Resepsi. Nah, dan ini diterbitkan tahun 2020. Nah, sayangnya saya menikah ini di akhir 2019 kemarin ya, bulan Desember, dan belum sempat baca buku ini, kayaknya perlu nih dibaca. Nah, kemudian ada juga nih diet garis lurus 7 jurus ampuh bergaransi menurunkan berat badan. Wow, ini buku yang oke banget juga. Kenapa? Karena masa ada sih buku tapi yang ada garansinya. Garansi kalau misalnya nggak turun berat badannya nanti dikembalikan gitu. Keren banget gitu. Jadi ada garansinya. Terus yang paling menarik pokoknya Pahami Gizi Sebelum Resepsi ini tertarik banget nih teman-teman ya, bagi yang belum menikah, yang merencanakan pernikahan perlu banget nih belajar di buku ini karena gizi untuk pranikah bagi teman-teman yang mau nikah, termasuk gizi untuk pasangan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi kita perlu tahu. Nah, kemudian selanjutnya ada e-book. Nah, di e-book ini Rizal udah membuat 5 e-book ya gitu. Kalau saya bacakan satu-satu ini nanti habis buat baca CV-nya gitu ya. Enggak jadi bahas Ramadan. Iya betul, jadi e-booknya pokoknya ada 5. Nah, pengalamannya dia juga luar biasa. Jadi divisi kemitraan Indonesia Sport Nutrition Association sampai sekarang, kontributor ahli gizi ID di Sport Nutrition juga KONI Jawa Timur, proyek koordinator and edukator juga. Wah, keren sekali. Artikelnya juga banyak ya, dimuat di Layman ID, haibunda.com, liputan6.com, healthdetik.com. Nah, ini banyak sekali. Jadi ada 36 artikel dan dia juga jadi pembicara di 26 acara seminar, terus kegiatan-kegiatan atau event-event olahraga ataupun event-event kesehatan nasional gitu ya.
Nah, mungkin itu saja ya sekilas CV-nya dari Rizal. Karena kalau akan dibacakan satu-satu nggak akan selesai nih Selesai nanti besok. gitu. Iya, selesainya betul. Oh iya, yang perlu kita ketahui juga guys, eh kita harus mengucapkan selamat nih pada Rizal karena eh, aware di LPDP juga ya. Jadi dia penerima beasiswa dari UCL ya, dari UCL University College London. Gila, keren banget. Jadi dia mendalami obesity and clinical nutrition ya gitu. Kalau Siap. sekarang masih di mana nih posisinya? Sekarang tinggal di Masih mana? di masih di kampung halaman, Oh, di kampung halaman ya. Ya, lagi jadi masih di. PSBB. Oh iya, lagi PSBB ya. Jadi masih di Jawa Timur, Kak Rizal. Ya, masih di Jawa Nah, Timur. iya, kemungkinan setelah ini ya, setelah coronanya udah pergi paling ya, baru akan berangkat ke London ya. Amin, semoga cepat pergi coronanya. Amin. Iya, baiklah. Nah, baiklah kita udah mulai masuk ke acara ya guys ya. Jadi ini nih biasanya kan kita kalau ngabuburit itu kan identik dengan kegiatan yang seperti jalan-jalan. Biasanya banyak nih ibu-ibu atau anak-anak muda yang suka cari takjil gratis, apalagi yang mahasiswa nih biasanya. Nah, gitu. Nah, terus suka ke kuliner, pasar kuliner dan sebagainya ataupun kegiatan mengikuti kegiatan ceramah ataupun mengaji di rumah gitu ya. Nah, tapi kali ini tuh kita berbeda banget ya. Jadi emang kita harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Dan kegiatan ngabuburit kita ya udah kita harus di rumah aja gitu. Tapi kita nggak boleh sedih karena walaupun di rumah aja sebenarnya banyak sekali kegiatan yang sangat produktif dan bisa kita jalani. Salah satunya ya seperti ini, kita bisa mengikuti webinar ataupun live streaming ngabuburit sehat gitu. Nah, baiklah, kita mulai nih membahas tentang diet. Nah, sebelum kita membahas ya lebih jauh mengenai tips diet sehat di masa pandemi COVID-19 ini, nah kita harus tahu dulu nih arti dari kata diet itu sendiri. Karena tahu nggak sih, jadi persepsi di masyarakat itu mengartikan bahwa diet itu lebih identik dengan menguruskan berat badan gitu. Jadi benar nggak sih sebenarnya? Oh ya udah, kalau kamu diet ya, kalau misalnya kita makan dikit, diet ya gitu. Dikirain itu menguruskan berat badan gitu. Jadi gimana sih? Nah, ini bisa dijelasin dulu deh, gitu. Oke, jadi teman-teman, diet itu dari bahasa Yunani awal katanya, asal katanya. Diet artinya way of life atau jalan hidup atau cara hidup. Jadi diet itu bukan cuma tentang turun berat badan, tapi banyak hal yang bisa kita explore dari kata diet itu sendiri. Diet artinya mengatur pola makan, jadi bukan hanya tentang turun berat badan, tapi ketika teman-teman ingin naik berat badan, itu juga namanya diet. Jadi namanya jadi diet naik berat badan. Kemudian untuk penyakit tertentu, misalkan diabetes, kemudian kanker, kemudian hipertensi, itu juga namanya diet. Jadi diet untuk penderita diabetes, diet untuk penderita hipertensi, diet untuk penderita kanker, dan masih banyak yang lain sebagainya. Jadi turun berat badan itu hanyalah salah satu jenis diet dari banyak sekali jenis-jenis diet yang ada di istilah gizi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada temen yang kemudian membuli kita karena mungkin makan terlalu sedikit, kamu diet ya. Nah itu mungkin perlu di ini ya disentil gitu ya, biar Iya. dia itu paham arti diet itu seperti apa. Seperti itu kira-kira Mbak. Jadi bukan melulu soal berat badan, tetapi tentang pengaturan pola makan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing orang. Iya, iya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kita sudah tahu bahwa diet itu bukan melulu tentang menurunkan berat badan gitu. Jadi diet itu ada banyak macamnya. Nah, oke. Setelah tadi kan kita sudah mengetahui nih arti kata diet. Nah, sekarang kita mulai membahas nih diet pada saat puasa. Nah, biasanya kalau pada saat puasa orang-orang kan harus
cenderung turun ya untuk berat badan nih. Tapi kadang di beberapa orang ini ada juga nih yang justru naik gitu. Dan saya pernah juga mengalami hal itu gitu. Saya kira kan ya udahlah kan ini ya karena puasa ya udah nanti pasti berat badan kita akan turun gitu. Nah ini salah satu momen yang paling disukai oleh cewek-cewek untuk menurunkan berat badan gitu. Tapi kenapa sih kadang tuh kita malah nggak turun tapi malah naik? Nah itu kenapa? Oke, jadi ada berarti intinya adalah ada yang kemudian ketika puasa itu ada yang turun berat badan, tapi beberapa orang ada yang ketika puasa malah naik berat badan itu kenapa? Gitu ya. Iya. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah itu tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung yang pertama kapan ngukurnya. Kalau misalkan diukur tepat sebelum maghrib tiba, sebelum kita berbuka, maka otomatis kemungkinan besar berat badan itu akan turun. Tetapi kalau kemudian kita ngukurnya setelah makan, setelah berbuka puasa, otomatis berat badan itu kemungkinan besar akan naik. Nah, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang gitu ya, teman-teman bisa iseng sebelum maghrib. Itu pasti teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang semu. Oke, yang kedua, apakah turun, apakah naik? Itu tergantung. Yang pertama, kadang-kadang ketika berat badan kita turun, itu kita lihat dulu apa yang turun. Apakah karena mungkin kita kan nggak minum seharian, nggak makan seharian, otomatis asupan cairan di tubuh kita mengalami kekurangan cairan, otomatis itu juga akan mengakibatkan berat badan kita turun. Kemudian ketika kita menjalankan puasanya itu beneran puasa ya, maksudnya beneran puasa ini adalah benar-benar menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya sekedar menggeser jam makan ya, maka biasanya memang terjadi penurunan berat badan. Nah, tetapi sebaliknya ada beberapa orang yang kemudian puasa kok malah naik, itu berarti dilihat apa yang dikonsumsi selama jam berbuka sampai sahur tiba. Nah, jadi kalau misalkan tahun kemarin kan, nggak tahu ya kalau tahun ini masih ada banyak nggak bazar-bazar makanan, buka bersama, acara bukber gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sukanya makan ketika berbuka itu makanan yang manis, kemudian tinggi kalori, dan itu dilakukan terus-menerus selama 30 hari berturut-turut, maka ya otomatis itu bisa naik berat badannya, meskipun teman-teman siangnya nggak makan, tapi balas dendam mulai dari sore sampai sahur. Nah, jadi jawabannya apakah naik, apakah turun, sebenarnya gimana, itu tergantung dari masing-masing orang itu, bagaimana dia mengatur pola makannya selama berpuasa. Iya, soalnya memang sering kali ya kita itu merasa kayak balas dendam gitu karena seharian gak makan. Wah, mumpung maghrib gitu. Wah, padahal udah makan kurma. Wah, terus masih ada es, masih Endol, ada es kolak, kolak. pisang Iya, hijau. aduh, iya semuanya dimakan terus belum makan besarnya. Wah, luar biasa pokoknya. Terus nanti tengah malam kadang masih pengen nyemil apa gitu. Iya, jadi Betul. itu ya yang buat badan kita itu justru naik ya. Nah, tapi nih kalau sekarang, nah sekarang kan lagi masa pandemi nih kita harusnya kan kita itu harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap bagus ya gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya para cewek-cewek ini biasanya pengen nih tetap berat badannya ini agar turun gitu. Nah sebenarnya boleh nggak sih di masa pandemi ini kita berkeinginan untuk tetap menurunkan berat badan, tapi padahal di sisi lain kita juga harus tetap menjaga imunitas tubuh kita gitu ya Imunitas. gitu. Oke. Jadi ketika pandemi seperti ini, apakah boleh menurunkan berat badan? Jawabannya adalah tergantung dari kondisi awal orang tersebut. Kalau misalkan kondisi awalnya itu dia IMT-nya atau indeks massa tubuhnya tergolong overweight atau kegemukan atau bahkan obesitas, maka sangat dianjurkan untuk memulai program penurunan berat badan. Karena apa? Karena ketika kondisi obesitas, maka kadar lemak di tubuhnya akan semakin banyak, sehingga inflamasi itu semakin tinggi. Nah, inflamasi yang tinggi ini akan berpotensi dapat menurunkan sistem imun.
Nah, dietnya seperti apa? Dietnya harus tetap terkontrol dan teratur dan terpola, terprogram. Gak boleh sembarangan, misalkan melakukan diet ekstrim yang hanya mengkonsumsi misalkan 1 butir kurma sehari ya, nggak kemudian nggak makan apa-apa. Atau diet yang pernah ngetren tuh makan buah semangka doang selama 7 hari. Nah, itu juga terlalu ekstrim yang justru nanti juga dapat berdampak negatif pada sistem imun. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin indeks massa tubuhnya masih normal, 18 sampai 25, berat badannya masih tergolong ideal, sebaiknya tidak melakukan diet penurunan berat badan terlebih dahulu karena kondisi IMT normal itulah kondisi di mana imun kita paling optimal dibandingkan dengan ketika kondisi kita kegemukan atau obesitas maupun kondisi kita ketika berat badan itu IMT-nya di bawah normal atau kekurusan. Jadi intinya terlalu gemuk juga nggak bagus, terlalu kurus juga nggak bagus. Jadi tengah-tengah itu adalah kondisi yang optimal. Jadi kita lihat dulu IMT-nya seberapa. Kalau misalkan sudah normal, sebaiknya memang menjaga pola makan saja, tidak perlu diet terlebih dahulu untuk mengoptimalkan sistem imun yang ada tadi, Mbak. Gitu, iya.